Halo Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Kemarin kita sudah bahas Yamaha dan Honda tentang perkembangan dari hasil tes Barcelona untuk persiapan tahun 2025. Dan kini saatnya kita bahas dari KTM. KTM kedatangan dua pembalap baru yang fresh dan tampaknya memiliki banyak senjata untuk melawan dominasi Ducati tahun depan. Apa saja? Kita bahas. KTM memiliki susunan skuad baru, di mana yang bertahan di posisinya hanyalah Brad Binder. Memang jika dibandingkan dengan para rider lain, Brad Binder kurang bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, jika dibandingkan dengan Acosta, mereka berdua ada di posisi yang sama. Dan kini, mereka ada di satu tim Factory KTM. Sejauh ini, Binder dan Acosta memang berada di belakang Ducati. Yang bisa dibilang, hanya faktor motorlah yang mempengaruhinya. Memang, selama musim 2024, KTM belum bisa sebanding jika dibandingkan dengan Ducati, baik GP23 dan GP24. Namun, dengan catatan, mereka hanya kalah dari skuad Ducati yang mumpuni dan sulit untuk bisa menembus hasil-hasil mentereng milik Ducati. Namun, dengan berkurangnya dua motor ke Yamaha tahun ini dan perginya beberapa punggawa kunci Ducati seperti Jorge Martin, Enea yang mengunci posisi 4 besar klasemen, hal ini bisa merubah peta persaingan tahun depan. Terlebih, KTM memiliki dua pembalap baru, yang salah satunya adalah penghuni urutan nomor 4 klasemen, Enea Bastianini. Lantas, apa saja yang disiapkan oleh KTM? Pedro Acosta melakukan debut yang menggembirakan selama tes pasca musim di Barcelona. Pembalap muda asal Spanyol ini menunjukkan penguasaan yang luar biasa terhadap RC16 dan sangat nyaman di lingkungan barunya. Untuk balapan pertamanya dengan KTM RC16, pembalap muda itu mencetak waktu terbaik ketiga pada tengah hari dengan catatan waktu 1:39.571. Meskipun dia gagal meningkatkan waktu tersebut di sore hari. Dia menyelesaikan hari itu dengan posisi ke-9. Di sisi lain, kepuasan sebenarnya terletak pada cara dia beradaptasi dengan motornya. Dan penilaian terhadap hari ini jauh dari kata negatif. Hari ini dengan ban medium, kondisinya tidak menjadi buruk sama sekali, kata Acosta. Saya menemukan feeling yang baik dengan motornya. Dan meskipun kami masih memiliki banyak pekerjaan, kami mulai menemukan jalan yang tepat untuk maju. Hari itu, sebagian besar dihabiskan untuk menguji pengaturan aerodinamik dan juga elektronik. Dengan Acosta, fokus pada detailnya. Brad Binder, fokus pada elektronik. Saya mengurus aerodinamika dan beberapa hal kecil. Untuk firing, dia menguji 5 varian berbeda dan memungkinkannya mengidentifikasi konfigurasi yang paling cocok untuknya. Salah satu poin utama hari ini adalah rasa nyaman yang dirasakan Acosta dengan saddle baru yang lebih disesuaikan dengan posisinya dan motornya lebih natural. Joknya lebih nyaman, perubahannya menyenangkan, membuat saya lebih mudah beradaptasi. Dia pun juga mengungkapkan kepuasannya terhadap akselerasi motornya, seraya menegaskan bahwa RC16 membantunya mengekspresikan kelebihannya. Acosta juga bekerja sama dengan rekan satu tim barunya, Maverick Vinales dan juga Enea Bastianini. Saya berkendara bersama Maverick. Dia berada di depan saya dan berguna untuk menguji beberapa hal aerodinamis. Tanggapannya sangat positif. Enea mengalami kecelakaan dan sepedanya hancur. Jadi saya tidak mendapatkan banyak masukan darinya hari ini. Tapi tidak apa-apa. Jika kita merangkum dari pembaharuan yang disampaikan Acosta, KTM mempersiapkan komponen-komponen baru dalam hal elektronik dan firing yang bahkan tak hanya satu jenis, namun 5 macam firing. Tentunya, ini akan bisa memberikan efek positif untuk mengejar Ducati tahun depan. Namun tak hanya itu, hal positif juga datang dari pembalap baru mereka, Maverick Vinales. Vinales mengawali lap pertama dengan sangat positif di KTM RC16. Rider asal Spanyol ini dengan cepat beradaptasi dengan tunggangan barunya dan mengungkapkan antusiasme yang besar. Maverick Vinales memulai petualangan baru di MotoGP Selasa kemarin bersama tim Tech3. Setelah bertugas bersama Suzuki, Yamaha, Aprilia, meski debutnya terbilang sederhana dari segi posisi, yakni di urutan ke-12 dengan selisih 1,084 detik dari Alex Marquez, pembalap Katalan itu menggarisbawahi perasaan positifnya dengan tunggangan barunya. Dengan putaran 74 lap, Vinales terkesan dengan kemudahannya beradaptasi dengan motor Austria itu. Sebuah mesin yang tampaknya selaras sempurna dengan gaya berkendaranya.
Pada tes pertamanya, Vinales mampu mengandalkan pengaturan yang digunakan Pedro Acosta di Montmeló untuk menemukan titik awal yang baik. Adaptasi terjadi dengan cepat. Pembalap berusia 29 tahun itu dengan cepat memperkecil jarak dengan pembalap resmi KTM. Saya datang tanpa ekspektasi, hanya keinginan untuk belajar. Jelasnya, seraya menegaskan bahwa motor tersebut memberikan sensasi yang sudah lama tidak dia rasakan. Dengan Aprilia, akselerasinya tidak natural bagi saya. Sedangkan di KTM, jauh lebih natural. Vinales mengungkapkan kepuasannya yang luar biasa terhadap akselerasi RC16, yang menurutnya sesuai dengan filosofi yang berbeda. Sekaligus memberikan peningkatan penting di tikungan cepat. Ini adalah motor yang mampu berbelok dengan baik di tikungan cepat. Dan saya sangat senang dengan feeling motor yang diberikan kepada saya. Mengenai apakah bisa sukses bersama KTM setelah meraih kemenangan bersama Suzuki, Yamaha, dan Aprilia, Vinales tetap berhati-hati namun tetap optimis. Bisa saja, tapi harus tetap tenang. Dia juga sangat antusias bekerja dengan rekan satu tim barunya, terutama Pedro Acosta. Menyoroti kolaborasi baik mereka dan data yang mereka bagikan di sirkuit. Dengan Acosta, kami melakukan 5 putaran bersama. Mengenai penyesuaian awal, Vinales belum memaksakan motornya hingga batas limit. Saya tidak bisa meminta apapun dari KTM sampai saya mencapai batas limit motornya. Namun, dia telah menyatakan preferensinya terhadap fairing yang dia uji dan ternyata sangat positif. Dia juga memuji bantuan dan nasihat dari Dani Pedrosa dan juga Pol Espargaro, yang menurutnya sangat penuh perhatian sepanjang hari. Pedrosa dan Pol Espargaro menjelaskan kepadanya cara kerja sepeda motor. Mereka ingin mengetahui kesan saya, dan itu menunjukkan bahwa saya memahami motor dengan baik. Bagi Maverick, debut bersama KTM ini adalah angin segar. Dan meskipun ekspektasinya tetap realistis, adaptasi cepatnya dan sensasi baik yang dialami dengan motornya menjadi pertanda baik bagi masa depan yang menjanjikan bersama merek Austria tersebut. Acosta dan Vinales nampaknya memiliki kesan yang baik untuk persiapan tahun 2025. Namun sayangnya, Enea Bastianini memiliki kisah yang berbeda dengan menghancurkan motornya di hari pertamanya dengan KTM. Hari tes Barcelona, Enea Bastianini dan tim Tech3 KTM diwarnai dengan insiden besar. Pembalap Italia itu mengalami kecelakaan hebat yang menghancurkan sepeda motornya dan mengganggu rencana tim untuk hari pengujian yang penting ini. Tes akhir musim sangat penting bagi semua tim MotoGP, karena memberikan kesempatan untuk menguji pengaturan baru, membandingkan motor, dan menetapkan fondasi untuk musim mendatang. Namun, bagi Tech3 KTM, hari pengujian di Barcelona terganggu oleh insiden yang tak terduga. Enea Bastianini, yang melakukan debutnya bersama tim setelah transfer dari Ducati, jatuh pada lap 43, menghancurkan RC16 miliknya. Tim Tech3, yang memasuki tahun 2025 dengan dua pembalap handal Enea Bastianini dan Vinales, berharap dapat memanfaatkan tes ini untuk lebih memahami perilaku KTM RC16 dan memaksimalkan waktu yang terbatas. Manajer tim Tech3 Nicolas Goyon telah menjelaskan sebelum kejadian bahwa tujuan hari ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana perilaku motor, terutama dengan pengendara baru. Ini baru hari pertama pengujian. Kami tidak ingin melakukan kesalahan apapun, karena tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku motornya. Kami ingin mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kami sehingga kami dapat mengembangkannya. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Beberapa detik setelah pernyataan tersebut, Bastianini terjatuh di depan tikungan 5 sehingga mengakibatkan kerusakan parah pada motornya. Meski sempat berangkat dengan sepeda motor lain, kejadian tersebut membuat jadwal tesnya tertunda. Goyon, yang terlihat kecewa, tidak menyembunyikan rasa frustasinya kepada Speedweek. Enea harus memahami motornya terlebih dahulu sebelum benar-benar berakselerasi. Dia jelas tidak mengikuti rencana ini. Manajer tim menyoroti sulitnya beradaptasi dengan motor baru. Mengingat Marc Marquez juga membutuhkan beberapa balapan tahun lalu untuk beradaptasi dengan mesin barunya. Namun, untuk tim seperti Tech3, setiap kesalahan berarti. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan waktu pengujian yang terbatas. Dan kejadian tak terduga ini jelas memperlambat kemajuan tim. Kesan pertama langsung negatif dari sisi Enea. Semoga kesan keras dan tak simpati dari KTM tak merusak hubungannya dengan Enea Bastianini. Karena sebetulnya, crash adalah bagian dari balapan MotoGP, tak bisa dipisahkan. Tentu setiap pengendara memiliki pengalamannya dan tujuannya masing-masing. Pastinya, Enea Bastianini tak dengan sengaja menjatuhkan dirinya. Seperti hanya pembalap, pasti ingin mencoba yang terbaik yang bisa dilakukan untuk mengetahui performa motornya. Adalah hal yang wajar jika sebuah perusahaan tak menginginkan adanya kecelakaan.
Namun, hal yang dapat dikecualikan karena memang balapan MotoGP dekat dengan potensi crash. Aneh jika pembalap diminta pelan-pelan memacu motornya sedangkan nalurinya adalah ingin menjadi yang tercepat. Namun apakah ini sebuah sinyal yang mungkin kurang baik dari sisi perekonomian KTM? Karena di waktu yang bersamaan, Pierer Mobility Group telah mengeluarkan pernyataan yang membantah laporan bahwa salah satu pemilik Red Bull, Mark Mateschitz, dapat membantu KTM keluar dari krisis keuangannya. KTM, yang tim MotoGP-nya bermitra dengan Red Bull, telah melihat harga sahamnya turun hingga 90% sejak Februari 2022. Dan kesulitan keuangan saat ini mendorongnya untuk mengambil tindakan drastis. Perusahaan Austria itu telah memangkas jajaran direksi dari 6 menjadi 2 saja. Sementara sebanyak 300 staf akan diberhentikan menyusul pemutusan hubungan kerja yang dilakukan. KTM juga berencana menghentikan produksi pada 2 bulan pertama tahun 2025 karena berupaya mendapatkan uang segar sekitar 100 juta euro. Sebuah surat kabar dari Austria baru-baru ini melaporkan bahwa Mark, putra mendiang salah satu pendiri Red Bull, pada dasarnya dapat menyelamatkan KTM dan pembicaraan telah dilakukan. Namun, Pierer Mobility Group membantah hal ini dalam sebuah pernyataan dengan mengatakan, menanggapi laporan surat kabar, PMG menegaskan bahwa tidak ada diskusi dengan Red Bull yang bergabung dengan kami. Proyek MotoGP berlanjut seperti biasa. KTM bersikeras bahwa proyek MotoGP-nya tidak terpengaruh oleh masalah keuangan perusahaan. Hal ini menjadi pertanyaan setelah merek Husqvarna menghilang dari grid Moto2 dan Moto3 tahun depan. Juga T3 yang tidak lagi mensponsorkan gas-gas. Ada kabar baik, tentu ada kabar kurang baik. Tapi semoga KTM bisa lebih berbicara banyak pada musim depan. Nah, menurut teman-teman nih, apakah apakah bisa lebih moncar dengan KTM daripada Aprilia? Dan Bastian ini bisa tetap kencang dengan KTM. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.